warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Rabu 11 Juni 2014, diantaranya 3 bocah perempuan tewas tenggelam di kolong bekas tambang inkonvensional kawasan Desa Perumnas KC, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Satuan Narkoba Polres Pangkal Pinang berhasil membekuk 5 pengedar narkotika yang terjaring dalam operasi antik tahun 2014. Jajaran Reserse Polsek Taman Sari, Kota Pangkal Pinang membekuk 4 remaja pelaku pencurian 2 unit sepeda motor di Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Bersama saya, Kartika Andriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. 3 bocah perempuan Senin sore tewas tenggelam di kolong bekas tambang inkonvensional kawasan Desa Perumnas KC, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Ketiga korban tewas saat berada di tengah kolong yang memiliki kedalaman 7 meter. Sudah banyak korban jiwa. Inilah jasad Devira Putri Ananda, Gita Margareta, dan Nabila Angelia, 3 bocah berusia 10 dan 11 tahun yang tewas akibat tenggelam di kolong bekas tambang inkonvensional yang berada tak jauh dari rumahnya. Ketiganya tewas saat berada di tengah kolong yang memiliki kedalaman 7 meter, sedangkan ketiganya tak mampu berenang. Nando, teman korban, menuturkan 3 korban mengajak dirinya untuk mandi di kolong tersebut. Ketiga korban langsung mencebur ke kolong menyusul dirinya yang sudah berada di air. Namun karena tidak bisa berenang, ketiga korban berpegangan dengan dirinya. Udah tenggelam, tenggelam, udah dua orang Nabila ke Depi tadi ngerangkul di sini kok. Yang kita kata memang atau megang Depi toh. Tolong tuh orang. Udah ya. Udah ke cuman kalau lompat. Dah, aku kan lompat. Ku sungai mati nak keluar ge. Kalau dicekek kalau lelep lagi. Kayak kalau lelep lagi. Terus? Baru ku baca keluar, ku lepas, ku lopar. Ku langsung mandi Om Rudi toh. Om Rudi langsung mantu nyari. Sejumlah warga yang mendapat kabar dari Nando langsung bergegas menuju kolong dan menyelamatkan 3 korban yang berada di dasar kolong. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit setempat, namun nyawa ketiganya tidak dapat diselamatkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Gogon Prasetyo melaporkan. Yang terkejut 3 sampai terkejut dengan 3. Satuan Narkoba Polres Pangkal Pinang berhasil membekuk 5 pengedar narkotika yang terjaring dalam operasi antik tahun 2014. 5 pengedar yang ditangkap merupakan 4 bandar sabu-sabu dan 1 bandar ekstasi. Gelaran operasi antik yang dilaksanakan Polres Pangkal Pinang selama 2 pekan pada bulan lalu untuk menangkap dan membongkar jaringan pengedar dan bandar narkotika di Kota Pangkal Pinang berbuah hasil. Satuan Narkoba Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap 5 pengedar narkotika di Kota Pangkal Pinang yang terdiri dari 4 pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan 1 bandar ekstasi. Acan dan Atian, warga Kelurahan Bintang, Along, warga Kelurahan Sinar Bulan, dan Dika, warga Kelurahan Kacang Pedang, ditangkap karena menjadi pengedar jenis sabu-sabu. Dari tangan Acan didapati sabu-sabu seberat 0,54 gram, Atian 0,29 gram, Along 0,17 gram, dan Dika 0,17 gram. Sedangkan Antoni ditangkap petugas karena menjadi bandar ekstasi. Dari tangan pelaku disita 133 butir ekstasi merek Glass yang dibeli pelaku dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan ya? Terus dibeli 1 butirnya? 150. Dijual di sini? Sama dia 250. 250 ya? Oh gitu. Jadi pakai paket JNE, Pak? Ya.
Kasat Narkoba Polres Pangkal Pinang AKP Agus Mulyadi mengatakan penangkapan 4 pelaku berkat kerja keras anggota Satuan Narkoba yang melakukan penyelidikan selama gelaran operasi antik. Kita sedang melaksanakan operasi antik, jadi memang sasaran pengedar, bandar, para pemakai narkoba, khususnya di wilayah Bangka Belitung. Operasi dibuka oleh Bapak Kapolda langsung dengan sasaran TO dan non-TO. Jadi sebelum berlangsung operasi kita sudah melakukan penyelidikan, pendalaman melalui jaringan-jaringan kita di lapangan. Kemudian ya berhasil kita ungkaplah untuk TO ada tersangka si Chandra. Untuk tersangka Antoni dia masuk di dalam non-TO gitu. Tapi dari segi kualitas jumlah barang bukti banyak. Itu pun kita hanya sisa dari sekian ratus butir. Atas perbuatannya, 5 pelaku terancam dikenakan pasal 114 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Jajaran Reserse Polsek Taman Sari, Kota Pangkal Pinang membekuk 4 remaja pelaku pencurian 2 unit sepeda motor di Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. 4 remaja dibekuk petugas saat hendak menjual sejumlah alat-alat motor yang dipreteli pelaku kepada aparat kepolisian di kawasan Mandara, Kota Pangkal Pinang. Inilah Yulianto, Asep, Abdul Ghani, dan Kanang, 4 remaja asal Kota Sungai Liat yang ditangkap jajaran Polsek Taman Sari, Kota Pangkal Pinang karena menjadi pelaku pencurian 2 unit sepeda motor di Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pelaku ditangkap petugas saat hendak menjual onderdil sepeda motor jenis Matic kepada aparat kepolisian Taman Sari di kawasan Mendara, Kota Pangkal Pinang. Polisi yang curiga lantas membawa pelaku ke kantor polisi dan mengaku alat-alat tersebut berasal dari 1 unit motor Matic yang mereka curi di Kota Sungai Liat bulan lalu. Tuh lalame yang curi? Ada Pak. Udah sering curi? Enggak, baru kali ini Pak. Baru kali ini lah? Berapa motor? 2 motor. Motor? Orang 5. Oh. Itu gimana tuh? Mencuri terus dibongkar dijual? Separuhnya langsung dijual, separuhnya dibongkar. Selain mencuri 1 unit sepeda motor jenis Matic, 4 pelaku juga mencuri 1 unit sepeda motor jenis sport yang sudah mereka jual kepada penadah. Kini jajaran Reserse Polsek Taman Sari sedang mencari keberadaan penadah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kanit Reskrim Polsek Taman Sari Bribka Deni Wahyudi mengatakan terbongkarnya komplotan pencuri sepeda motor saat Kanang menjual 1 unit poring motor kepada anggota Polsek. Blok mesin. Ini komplotannya memang nyuri motor terus menjual onderdil. Iya, jadi 2 motor, 1 motor sudah dijual, 1 motor lagi dipreteli, jadi onderdilnya dijual terpisah. Untuk ancaman hukuman sendiri? Ancaman hukumannya untuk sementara pasal 363, ancaman hukuman 7 tahun. Gitu ya? Oke. Usai ditangkap, 4 pelaku langsung diserahkan jajaran Polsek Taman Sari ke Polres Bangka untuk menjalani pemeriksaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Sungai Liat. 4 pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu mikirin saya sedih, ya Allah. Saya nggak kemana-mana sekarang jadi minder. Untuk mereka, mari jalin rasa kemanusiaan dan berbagi kasih terhadap sesama. Selalu mikirin
bikin saya sedih, ya Allah. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Hadapi masalah, tegarkan Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. jalinan kasih. Mengupas rahasia kehidupan selebriti secara mendalam disajikan secara eksklusif. Sila Senin sampai Jumat jam 11 siang, Sabtu dan Minggu jam setengah 12 siang. Dan jangan lupa saksikan terus Sila Di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka Selasa siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam agenda mendengarkan duplik atau jawaban dari pihak termohon atas replik yang telah dibacakan oleh pihak pemohon Yesi Susilawati. Kuasa hukum pihak kepolisian dalam persidangan pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka yang digugat oleh Yesi Susilawati sempat menuai protes pernyataan dari kuasa hukum Yesi selaku penggugat Budiana Rahmawati. Pasalnya dari pihak kuasa hukum penggugat menilai dalam proses persidangan ini dari pihak tergugat kepolisian melakukan penekanan terhadap pihak penggugat Yesi. Pengajuan protes yang dilakukan oleh AKBP Zaidan berlangsung sesaat adanya pernyataan dari pihak kuasa hukum penggugat Budiana Rahmawati dalam persidangan yang menyatakan dalam pelaksanaan persidangan pra-peradilan yang dilakukan oleh pihaknya sempat mendapatkan tekanan dari pihak tergugat dalam hal ini kepolisian. Protes ini langsung diajukan oleh AKBP Zaidan. Dijelaskan olehnya, selama proses persidangan pra-peradilan ini, pihaknya merasa tidak pernah melakukan tindakan penekanan terhadap pihak penggugat. Ia mengakui dalam hal menjalani tugas, pihaknya telah melakukan prosedur dan ketentuan yang berlaku secara profesional. Penasihat hukum pemohon, masalah penekanan itu, kita tidak pernah melakukan penekanan. Memang apa yang harus kita tekan? Kita prosedur aja kan, profesional aja. Tugas kita hanya menyidik, mengajukan berkas dan tersangka barang bukti. Masalah kewenangan lain bukan kewenangan kita gitu. Terhadap agenda persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Rabu esok, dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang ada, dari pihak termohon mengaku telah siap dan akan menyampaikan alat bukti ke muka persidangan. Sidang loh, kita harus tuntut loh. Berarti kan bohong, fitnah itu. Nggak ada itu kan, nggak tekan-tekanan kita kan. Kalau kita memperpanjang dia, mana yang kita tekan? Nggak ada kan? Berarti fitnah di depan sidang pengadilannya. Iya kan? Sementara itu, kuasa hukum Yesi selaku penggugat Budiana Rahmawati mengaku akan mengajukan alat bukti surat dan beberapa saksi di mana dalam kasus ini pihaknya akan menampilkan saksi korban Yesi dan beberapa saksi lainnya. Besok kami siap mengajukan bukti surat, tapi surat itu juga yang kami tidak banyak bukti surat karena surat tidak pernah terima oleh klien kami ya. Berdasarkan klien kami dia tidak banyak terima surat, surat perintah penangkapan atau tidak terlalu ini ya. Kemudian kami akan mengajukan saksi, termasuk kami hadirkan saksi korban juga si Yesi, ya, dia yang mengalami sendiri dan bila perlu kami ambil saksi lain untuk kejadian. Dalam kasus eksepsi kali ini, dari pihak termohon tetap akan pada jawabannya. Pihak termohon menilai pihak pemohon salah alamat atau error in persona. Sedangkan untuk prosedur penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah memenuhi prosedur yang sah. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Banyak cara untuk mengisi liburan akhir pekan Anda bersama keluarga. Di Bangka Belitung, ada cara mudah, murah, dan alami. Hanya dengan berendam di kolam air panas yang berasal dari perut bumi dapat menghilangkan letih atau lelah Anda usai beraktivitas selama sepekan. Selain itu, khasiat air panas beriodium tersebut terbukti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Bangka Belitung tidak hanya dikenal dengan objek wisata pantainya yang memiliki panorama indah dengan hamparan pasir putih dan bebatuan granit berdiri kokoh di tiap sudut bibir pantai untuk dikunjungi bersama keluarga di akhir pekan setelah lelah beraktivitas. Namun Bangka Belitung juga memiliki objek wisata yang murah namun ampuh untuk menghilangkan kepenatan Anda setelah sepekan melakukan aktivitas rutin yang dapat membuat badan terasa lelah maupun letih. Bahkan juga pikiran bisa menjadi stres dan perlu penyegaran. Guna menghilangkan rasa letih dan stres, sekaligus mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga, ada cara mudah, murah, dan alamiah yang menjamin semua rasa tak mengenakan itu akan hilang. Caranya dengan berendam di air panas di pemandian air panas Tirta Tapta Pemali Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Apalagi tempat ini relatif dekat, hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari ibu kota provinsi, serta hanya cukup membayar Rp15.000, Anda dapat berendam sepuas-puasnya. Panas air ini pun bukanlah sembarang panas. Air panas ini tidak mengandung belerang seperti air panas di tempat lainnya di daerah pegunungan. Namun, air panas ini bersumber dari perut bumi yang mengandung kadar mineral berupa yodium tinggi yang baik bagi kesehatan. Selain tempat terapi dengan cara alami, di tempat ini juga terdapat wahana waterboom, serta Anda juga dapat melihat berbagai satwa jinak hingga buas yang berada seperti kebun binatang mini di Tirta Tapta ini. Menurut Pak Sumbang, manajer pemandian air panas Tirta Tapta, pemandian air panas ini adalah bekas dari tambang timah waktu zaman Belanda ratusan tahun yang lalu. Dari bekas tambang itu mengeluarkan air tiada henti yang mengandung mineral dan zat yodium tinggi dengan suhu yang panas. Dan juga bagus untuk digunakan sebagai penghilang rasa letih dan stres, juga baik untuk terapi penyembuhan berbagai macam penyakit. Pemandian ini sudah dibangun, Pak? Tirta Tapta Pemali air panas itu pada awalnya merupakan aset dari PT Timah yang diserahkan ke Pemda Bangka, kemudian oleh Pemda Bangka diserahkan ke PT Eljo Indonesia untuk dikelola. Ya, dan ini merupakan salah satu tujuan wisata Pulau Bangka. Tambang ini dulu tidak dikelola dengan baik. Semenjak PT Eljo Indonesia mengambil alih tahun Grand Launching 26 November tahun 2003 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Joni Sugiarto, ya, kontribusi Tirta Tapta Pemali ke Pemda Bangka sangat besar sekali. Terutama lahan ini sendiri, Pak? Lahan ini sebesar luasnya adalah 8,3 hektar dan merupakan salah satu eks tambang yang dikelola secara baik. Ya, fasilitas yang ada di sini adalah terutama adalah air panasnya, karena air panas di sini tidak sama dengan air panas di daerah lain. Air panas di sini tidak mengandung sulfur, ya, tetapi mengandung yodium. Dan ini merupakan salah satu anugerah dari Tuhan bahwa air panas di sini dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, dan itu sudah tersebar ke mancanegara, bukan hanya untuk domestik. Suhunya dari mulai berapa, Pak? Kalau untuk suhu di sini itu kisarannya antara 39 sampai 43 derajat. Dan fasilitas yang ada terutama di sini adalah pemandian air panas, lalu untuk waterboomnya, dan yang sekarang sedang kami galakan adalah jacuzzinya. Ya, kalau untuk private pool kami sebentar lagi ada karena itu merupakan permintaan dari pasar sendiri. Itu kalau pengunjungnya dari mana aja, Pak, yang datang? Kalau untuk liburan ini sebagian besar pengunjung adalah kalau Bangka terutama, ya, selain itu juga dari luar Bangka. Nah, termasuk beberapa minggu kemarin itu ada turis dari mancanegara, dan itu mereka akan sangat takjub sekali bahwa air panas di sini tidak mengandung sulfur seperti di daerah lainnya. Berapa banyak, Pak, normalnya per hari? Kalau untuk pengunjung normalnya itu di kisaran 1.000 pengunjung. Kalau untuk
liburan-liburan seperti ini penghujung tahun ya, itu bisa sampai sekitar di atas 3.000-an. 3.000-an. Oke, makasih Pak. Oke. Jadi, jangan ragu lagi untuk mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Selain murah, juga menyehatkan. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung, hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter kali 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan, dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Ini bahannya apa aja? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya menteru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-temurun kan atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah turun. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah. Juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Kemanang dan kemasannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini. Karena untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus gitu. Sekitar 170 ton. Itu untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya.
ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini apa? Kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, iya. Apa aja biasanya kerusakan perbaikan itu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan-papan bawah. Nah itu tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat itu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.